Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurillah dengan NIM 2001349 dari Administrasi Pendidikan kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian ganjaran, yang kedua faktor-faktor yang memengaruhi besaran ganjaran, yang ketiga, ada tujuan pemberian ganjaran. Yang keempat, hubungan ganjaran dan kinerja. Yang kelima, pengertian moral kerja. Yang keenam, faktor-faktor yang memengaruhi moral kerja. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Nah, pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai yang membahas motivasi dalam organisasi. Kajian pada kesempatan kali ini akan berkaitan erat dengan kajian motivasi sebelumnya. Nah, dalam konteks pendidikan dan tenaga kependidikan yang melakukan layanan pendidikan, dengan kata lain, menggerakkan roda organisasi, pendidikan dan tenaga kependidikan ini dimotivasi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah ganjaran yang diterimanya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam penyelenggaraan bisnis, ganjaran merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Diartikan pula sebagai balas jasa yang dapat menghasilkan kerjasama dan prestasi kerjasama bagi anggota karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, istilah ganjaran ini memiliki makna sama dengan penghargaan dan imbalan. Reward. Kneitner dan Kinichi membagi penghargaan menjadi dua, yaitu ada penghargaan ekstrinsik, di mana penghargaan ekstrinsik ini yaitu imbalan berupa uang, material, atau sosial dari lingkungan. Yang kedua yaitu ada penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik ini adalah penghargaan fisikis yang diperoleh dari dalam diri sendiri. Nah, mengenai istilah ganjaran yang tadi, itu sering disandingkan dengan istilah sistem. Nah, sering pula dikatakan ada sistem ganjaran, di mana sistem ganjaran ini merupakan suatu hal yang mengarah pada suatu prosedur, aturan, dan standar yang ditetapkan organisasi untuk diberikan kepada pegawai karena mereka memenuhi ketentuan organisasi. Adapun definisi ganjaran atau imbalan atau penghargaan dari berbagai sumber, yang pertama menurut Michael Armstrong bahwa sistem imbalan terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan yang dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Kamus Oxford Online bahwa ganjaran atau imbalan atau penghargaan yaitu suatu hal yang diberikan sebagai pengakuan atas layanan, usaha, atau prestasi. Yang selanjutnya menurut Kamus Cambridge Online yang mengatakan bahwa ganjaran atau imbalan atau penghargaan yaitu adalah suatu hal yang diberikan sebagai imbalan untuk perilaku atau kerja yang baik. Nah, sejumlah uang yang diberikan kepada seorang yang membantu polisi atau yang membantu untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Nah, dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ganjaran, imbalan atau penghargaan definisinya itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi baik dalam bentuk uang, material maupun non-material. Nah, ganjaran dalam kajian perilaku organisasi. Nah, ganjaran dalam kajian perilaku organisasi ini adalah sebagai upaya memotivasi secara ekstrinsik untuk menciptakan kepuasan pegawai. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua mengenai faktor-faktor yang memengaruhi besaran ganjaran, yaitu yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jadi, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Misalnya, jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran itu relatif kecil. Nah, sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif semakin besar.
Yang kedua yaitu ada kemampuan dan kesediaan perusahaan. Nah, apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran semakin besar, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada organisasi karyawan. Nah, apabila organisasi tersebut kuat dan berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang selanjutnya itu ada produktivitas kerja karyawan. Nah, jika produktivitas baik dan banyak, maka ganjaran akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitasnya buruk serta sedikit, maka ganjarannya akan semakin kecil. Nah, selanjutnya yaitu pemerintahan dengan undang-undang keputusan presidennya. Jadi pemerintahan dengan undang-undang keputusan presidennya itu menetapkan besarnya batas upah jasa minimum. Peraturan pemerintah ini tuh penting, nah supaya pengusaha itu tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Selanjutnya itu ada biaya hidup. Nah, biaya hidup ini misalnya itu contohnya apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran itu semakin besar. Nah, sebaliknya juga tingkat biaya hidupnya di daerah itu rendah, maka tingkat ganjarannya itu relatif kecil. Contohnya seperti upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung, karena tingkat biaya hidup di Jakarta tentunya lebih besar daripada di Bandung. Yang selanjutnya yaitu ada posisi jabatan karyawan. Nah, karyawan yang menduduki jabatan lebih besar atau lebih tinggi akan menerima gaji lebih besar. Karena hal ini tuh wajar, karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji yang lebih besar pula. Selanjutnya ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Nah, jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerjanya lama juga bagus, maka gaji akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Selanjutnya ada kondisi dan perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaiknya jika kondisi perekonomiannya itu kurang maju, nah tingkat upah rendah karena terdapat penganggur. Yang selanjutnya yang terakhir, jenis dan sifat pekerjaan. Nah, kalau jenis dan sifat pekerjaan itu sulit dan mempunyai risiko lebih besar, maka tingkat upah dan tingkat upahnya itu semakin besar karena membutuhkan keahlian serta ketelitian untuk mengerjakannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pemberian ganjaran. Apa sih tujuan pemberian ganjaran? Itu yang pertama yaitu ada ikatan kerjasama. Nah, dengan pemberian ganjaran terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawannya. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan majikan wajib membayar ganjaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang selanjutnya itu ada pengadaan efektif. Nah, jadi jika program ganjaran ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang selanjutnya ada motivasi. Nah, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Selanjutnya, yaitu ada stabilitas karyawan. Nah, dengan program ganjaran atas prinsip yang adil dan layak, serta eksternalnya konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena terjadinya kemunduran perusahaan relatif kecil. Selanjutnya itu ada disiplin. Nah, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik karena mereka tuh akan menyadari dan menaati peraturan